Nah, ini penting untuk Pak Imam sampaikan kepada anak-anakku semuanya, dan wajib untuk dicatat apa yang Pak Imam sampaikan ini, supaya kalian bisa menjawab pandangan-pandangan orang-orang barat khususnya ketika memahami hukum-hukum yang ada dalam agama Islam. Kata mereka, Islam itu ekstrim, Islam itu radikal, Islam itu keras, dan lain sebagainya. Jadi gini, di dalam hukum fiqih diterangkan sesuatu kemaksiatan. Jadi suatu kemaksiatan yang dampak sosialnya itu untuk dirinya sendiri. Jadi ada orang yang sedang berbuat maksiat dan dampak sosialnya yang menanggung atas kemaksiatan itu bukan orang lain tapi untuk dirinya sendiri, maka kita bisa berlapang dada dengan orang itu. Kita bisa bertawadhu dengan orang itu. Kita tetap husnudzon dengan orang itu. Syaratnya dia berbuat maksiat tapi dampak sosialnya untuk dirinya sendiri. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang berbuat kemaksiatan, kemudian dampak sosialnya itu banyak dirasakan oleh orang lain, maka kita nggak bisa berlapang dada dengan orang-orang yang seperti ini, nggak bisa. Kita husnudzon, kita tetap menganggap dia orang yang baik, siapa tahu, itu nggak bisa. Karena dampak sosialnya sudah menyebar dan dirasakan oleh banyak orang. Misalnya ini contoh, ada anak punya orang tua. Orang tua itu ketika pulang dari kerja dibegal oleh seseorang, kemudian tangannya dipotong, kakinya dipotong, meninggal dunia, sepedanya diambil oleh pembegal. Si pembegal, singkat cerita, ketangkap oleh pihak yang berwenang. Kan tidak mungkin kita sebagai anak kemudian berlapang dada husnudzon, itu jangan ditangkap, itu siapa tahu itu orang soleh, siapa tahu itu wali. Kan gak mungkin seperti itu. Berarti harus ada hukum yang paten untuk menjerat orang-orang yang seperti itu, yang apabila dia berbuat kemaksiatan, dampak sosialnya menyebar dan dirasakan oleh banyak orang. Berbeda dengan contoh kasus yang pertama tadi, kita bisa berlapang dada dengan siapa? Dengan orang yang bermaksiat, tapi dampak sosialnya itu hanya dia yang merasakan. Contoh, ada orang gak sholat, ada orang yang minum khamr tapi di rumah, di kamar. Jadi kita bisa berlapang dada, kita bisa husnudzon dengan dia. Siapa tahu sekarang dia nggak sholat, siapa tahu 1 tahun yang akan datang dia sudah berubah menjadi seorang kiai besar. Siapa tahu sekarang dia itu minum khamr di rumahnya, siapa tahu besok saya yang minum khamr, saya yang nggak sholat. Kan tidak ada yang tahu kalau dampak sosialnya itu hanya dia yang merasakan. Nah, dulu anak-anak ada yang tanya, gini tanyanya, Pak, kenapa di Indonesia itu tidak mempraktekkan hukum syariat Islam? Bukankah di Quran itu sudah diterangkan? Maka waktu itu Pak Imam jawabnya kayak gini, benar di Indonesia memang tidak mempraktekkan hukum syariat Islam. Tapi ingat, di Indonesia itu untuk mengambil hukum-hukum itu tetap berpedoman pada agama. Akan tetapi tidak bisa mempraktikkan full apa yang diperintahkan oleh agama. Minimal, ini kata ulama, minimal meskipun di Indonesia tidak bisa mempraktikkan hukum-hukum syariat Islam, kita tetap tahu bagaimana ekspresi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang berbuat kemaksiatan yang dampak sosialnya menyebar dan dirasakan banyak orang. Nah, itu sudah Pak Imam sampaikan dengan jelas di video sebelumnya tentang syariat Islam. Nah, perlu untuk kalian ketahui dan kalian catat baik-baik. Kalian jangan melihat hukumannya, jangan melihat potong kepalanya, jangan melihat potong tangannya, jangan melihat kemudian dirajamnya, dimasukkan ke dalam lubang, kemudian dilempari batu. Jangan melihat itunya. Tapi lihatlah agama Islam dalam menjaga jiwa, menjaga harta. Dan perlu kalian ketahui bahwa zaman dulu itu, zaman Rasulullah SAW masih sugeng, masih hidup, itu tidak semuanya itu diterapkan dengan hukuman rajam. Karena bagaimanapun juga Rasulullah kan nggak mungkin ada orang zina langsung rajam, orang zina langsung rajam,
orang membunuh langsung dikisos, dipenggal kepalanya. Kan nggak mungkin, ada syarat-syarat, ada persetujuan. Misalnya orang yang membunuh dengan sengaja, dia boleh dikisos, dia boleh dibunuh dengan syarat keluarga korban tidak mau memaafkan dan mengambil jalan kisos. Itu pun baru boleh dibunuh. Tapi kalau si keluarga korban itu memaafkan, maka nggak ada hukum kisos di situ. Tapi si pembunuh harus membayar diat, denda, yaitu berupa 100 ekor unta yang diberikan oleh dirinya kepada keluarga korban. Dan itu pun keluarga korban tidak boleh melampaui batas, berarti sesuai dengan kemampuan si pembunuh tadi. Misalnya lagi adalah hukuman rajam bagi pelaku orang yang berbuat zina yang sudah pernah menikah. Dan semuanya ada syaratnya. Harus ada 4 orang dulu yang melihat dari alat kelamin laki-laki kepada alat kelamin perempuan. Itu harus dilihat oleh 4 orang itu. Kurang dari 4 orang, maka laporan itu nggak boleh. Bahkan nanti kalau yang nggak mencukupi persyaratan, 4 orang laki-laki, 4 orang itu mengetahui bagaimana prosesi perbuatan zina itu misalnya, maka malah nanti 4 orang itu yang akan terkena had atau terkena cambukan yang jumlahnya adalah 80 kali cambukan. Disebut khodaf, menuduh orang lain berbuat zina. Jadi menuduh orang lain berbuat zina, jadi dia nggak bisa melengkapi syarat-syaratnya. Nah ini kalaupun dipraktekkan hukuman-hukuman syariat Islam seperti kisos, diat, kemudian ada rajam, itu kemungkinan kecil, hanya beberapa persen itu bisa dipraktekkan. Karena apa? Karena hukuman rajam pun itu syarat-syaratnya sangat ketat. Kalau nggak bisa mencukupi persyaratan, malah yang menuduh itu atau yang melaporkan itu malah terkena hukuman 80 cambukan. Jadi anak-anakku semuanya, poinnya itu bukan di situ ya, bukan penerapan hukuman itu, bukan di situ. Tapi poinnya itu kalian tahu maksiat yang dampak sosialnya kecil dan maksiat yang dampak sosialnya besar. Untuk maksiat yang dampak sosialnya besar, kita harus tegas. Al-Quran mengatur dengan tegas, meskipun belum bisa dipraktekkan di Indonesia. Tapi kalian sudah paham bagaimana Allah mensikapi itu semuanya. Dan alhamdulillah juga di Indonesia itu menurut Pak Imam ya sudah bersyariat Islam. Bagaimana hukuman-hukuman kepada pelaku kemaksiatan. Nah, jika ada 2 pihak yang saling membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syarak, misalnya 2 orang yang saling membunuh atau lebih, saling membunuh ini, tawuran misalnya, tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam, maka orang yang membunuh maupun yang terbunuh, mereka sama-sama masuk neraka. Sesuai dengan penjelasan Nabi Muhammad SAW, al-qatilu wal maqtulu finnar, pembunuh dan yang terbunuh mereka masuk neraka. Maka anak-anak janganlah tawuran lah, janganlah saling membunuh ya, jangan sampai kita menghilangkan nyawa seseorang. Anak-anakku semuanya, sekarang kita pindah ke hukuman bagi pelaku pembunuhan. Yang pertama adalah hukuman pembunuhan sengaja. Pembunuhan yang didasari dengan niat untuk membunuh. Maka pelaku ini dia boleh dikisos jika keluarga tidak memaafkan, ya. Boleh dikisos apabila keluarga tidak memaafkan dan menuntut balas. Kalau keluarga memaafkan, maka pelaku pembunuhan harus membayar diat. Dan dalam kasus pembunuhan sengaja, diatnya adalah diat mughaladzah. Diat mughaladzah itu diat yang berat, terdiri dari 30 hiqah, unta umur 3-4 tahun, 30 jaz'ah, unta umur 4-5 tahun, dan 40 khifah, unta betina yang sedang hamil. Jadi totalnya diat mughaladzah adalah 100
unta yang dibayarkan oleh pembunuh kepada keluarga korban dengan cara tunai. Jadi dengan tunai langsung dibayarkan. Selain itu, pembunuh tadi harus menunaikan atau melaksanakan yang namanya kafarat. Yang kedua adalah hukuman pembunuhan seperti sengaja. Tidak berniat membunuh, tapi niatnya hanya menyakiti. Orang yang melakukan pembunuhan seperti sengaja ini tidak boleh dikisos loh ya. Tidak boleh dikisos. Tapi dia wajib membayar diat. Diatnya sama, yaitu diat mughaladhah. Tapi cara pembayarannya yang berbeda. Boleh dicicil, dapat dibayar secara bertahap selama 3 tahun. Dan tentunya di samping itu pelaku pembunuhan seperti sengaja harus melaksanakan yang namanya kafarat. Nah, untuk yang hukuman pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan tersalah, sama, itu tidak boleh dikisos. Jadi yang boleh dikisos itu hanya pembunuhan sengaja. Pembunuhan seperti sengaja, pembunuhan tidak sengaja itu tidak boleh dikisos. Kalau pembunuhan tidak sengaja, maka dia wajib membayar diat mukhafafah, diat yang ringan, yang terdiri dari sama 100 unta, cuman 20 hikoh, 20 jaz'ah, 20 binta labun, itu betina lebih dari 2 tahun, 20 binta makhot, betina lebih dari 1 tahun, dan 20 ibnu labun, jantan lebih dari 2 tahun. Dan boleh dibayarkan secara bertahap, yaitu selama 3 tahun. Setiap tahunnya berarti sepertiga. Nah, kemudian menunaikan yang namanya kafarat. Jadi pembunuhan sengaja itu ada kafaratnya, pembunuhan tidak sengaja pembunuhan seperti sengaja itu ada kafaratnya, dan pembunuhan tidak sengaja itu juga ada kafaratnya. Pak, lalu kafaratnya apa? Nah, nanti kita bahas di bab namanya bab kafarat. Lalu bagaimana dengan pembunuhan secara berkelompok, Pak? Misalnya ada orang yang dibunuh, yang membunuh itu 5 orang. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kalau ada orang yang membunuh, misalnya jumlahnya 5, ya 5 orang itu yang akan menerima hukuman. Jadi tidak yang membunuh saja, tapi semua yang ikut dalam pembunuhan itu kena yang namanya had atau hukuman pembunuhan. Oke anak-anakku semuanya, itu dulu yang dapat Pak Imam sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Kita lanjutkan masalah qisas, diat, dan kafarat di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.